Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denurul Iman. Saya ketua dari kelompok 3 analisis tugas kelompok 3 dari tugas mata kuliah analisis perancangan dan sistem informasi. Yang terhormat Bapak Bayu Priyatna Eskom Mkom selaku dosen pengajar. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 3 yaitu Ahmad Ramadan, Awaljan, dan Kiki Ahmad. Di sini untuk tugas analisis perancangan dan sistem informasi, kelompok 3 ditugaskan untuk mencari ataupun membuat makalah mengenai sistem broadcasting. Nah, sistem broadcasting ini di kelompok 3 akan membahas mengenai perancangan pengirim pesan SMS broadcast berbasis web untuk informasi akademik. Langsung saya mulai untuk pembahasannya. Yang pertama mengenai analisis menurut Spradley dalam Sugiono ialah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Dan ada analisis sistem. Menurut Muhammad Muslihun dan Oktavianto, analisis sistem yaitu teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya ialah definisi data. Definisi data ialah kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal atau objek atau kejadian yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu. Basis data. Basis data merupakan suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Nah, di sini juga ada plomat. Plomat ialah bagian-bagian yang memiliki arus dengan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari flow map dari sistem flow yang sedang berjalan di proses pembelajaran online di Universitas Buana Perjuangan. Nah, di sini tahapannya dari mahasiswa mengakses melalui web e-learning UBP, terus login dengan menggunakan username dan password. Ketika username dan password berhasil, maka akan dilanjutkan dengan tampilan dashboard. Nah, di dashboard ini ada beberapa tabel mata kuliah seperti itu. Dan ketika pada saat kita login dan passwordnya salah atau bisa dikatakan gagal, maka si mahasiswa tersebut bisa menghubungi admin di Pusdatin untuk konfirmasi selanjutnya agar diberitahukan cara untuk masuk ke e-learning seperti itu. Nah, di bagian dashboard ada beberapa tabel mata kuliah itu, dan juga ada tabel profile. Di tabel profile ada tabel tampilan biodata mahasiswa, dan juga ada menu logout seperti itu. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya tadi, ketua kelompok 3, Bapak Ade, dan saya adalah anggota kelompoknya, nama saya Waljan. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin, use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang dibuat. Penggunaan SMS, gateway, dan email terbatas hanya untuk menerima informasi. Interaksi antara aplikasi Android dan web server dilakukan melalui pemrograman API dan file JSON. Ini dia untuk use case yang diusulkan.
Di sini ada 4 aktor ya teman-teman. Ada sistem luar, artinya sistem luar itu adalah program yang kita gunakan. Dan ada administrator, dosen atau staf TU yang menginputkan file atau dokumen kepada web learning yang akan kita buat. Dan di sini ada mahasiswa, yaitu sebagai pengguna dari layanan yang telah disediakan. Di sini semua kita bisa baca sistem luar mengirim notifikasi, artinya sistem luar berfungsi untuk digunakan untuk memberitahukan informasi setelah file diupload oleh dosen dan staf TU. Dan di sini administrator bekerja untuk mengimport atau memanajemen grup penerima. Di sini mahasiswa hanya sebagai penerima informasi dan pemanfaatan suatu aplikasi yang telah disediakan. Cukup sekian presentasi dari saya, dan mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Kepada saudara Awaljan. Jadi di sini saya akan memulai lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu tentang analisis sistem. Analisis sistem yang sedang berjalan pada web e-learning Universitas Buana Perjuangan Karawang bertujuan untuk menambahkan sistem atau program seperti mengirimkan pesan atau pemberitahuan tentang informasi akademik saat dosen mengupload materi, tugas, dan saat membuka absen sesuai jadwal kuliahnya. Berikut adalah beberapa proses dan tampilan dalam layar web e-learning UBP. Contoh login. Di bagian login, mahasiswa dapat memasukkan email UBP dan password. Dimulai dengan klik login pada tombol di sini, pada gambar di sini. Jika email UBP dan password benar, maka akan muncul tampilan dashboard. Sedangkan jika salah, maka tetap di bagian login dengan pemberitahuan password yang salah. Seperti ini contoh gambaran dari sebuah login lewat web e-learning UBP. Presentasi dari saudara Kiki. Selanjutnya yaitu dashboard. Setelah berhasil login, bagian dashboard menampilkan kelas atau halaman mata kuliah yang kita pilih saat mengisi KRS. Selain halaman kelas atau mata kuliah, terdapat juga halaman kalender dan timeline. Pada menu atas ada home, BIMTEK SCL 2020, program studi, panduan, dan pilihan bahasa yang akan kita gunakan pada web ini. Ya, seperti ini contohnya. Di sini ada home, BIMTEK SCL 2020, program studi, panduan, dan bahasa Indonesia. Atas ada nama mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu tentang arsitektur sistem. Di sini ada tahap-tahap atau semua panduan tentang arsitektur sistem, dari sistem eksternal, ada eksternal API, core system, website, dan langsung PC atau web browser. Di sini juga ada Gmail.